Afi sudah hadir di studio Kompas TV, terima kasih. Terima kasih. Dan selamat datang di Kompas Petang. Vi, bisa tidur semalam? Kan abis acara Rossi dapat kabar tuh, diundang langsung sama Presiden. Bisa? Baru ketemu Presiden juga tadi? Oh, belum sih, besok. Baru besok kan? Tadi ke istana? Ya, tadi briefing dulu. Oh, briefing. Ya. Jadi akan gimana ceritanya tadi di briefing? Besok saya diundang untuk menghadiri acara Pancasila sama Presiden. Habis itu, udah. Akan ngobrol langsung dengan Presiden? Ya, kalau bisa seperti itu. Pastinya bertemu Presiden Jokowi ya. Itu adalah salah satu keinginan terbesar saya. Apa yang akan Afi sampaikan? Udah punya bayangan dong semalam, wah akan ketemu Presiden Joko Widodo nih. Yang ingin saya sampaikan yaitu untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Karena banyak masalah yang berakar dari situ. Apa? Diksinya akan seperti apa? Kalimatnya akan seperti apa? Ya, Pak? Pak Presiden Joko Widodo, tolong perbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Karena banyak anak yang rusak karakternya justru karena sekolah. Yang tidak jujur dalam ujian, yang justru di situ memperoleh paham radikalisme dari sekolah. Afi juga semalam kan bahas sekolah itu untuk membentuk karakter, ya. Tapi justru disitulah karakter beberapanya dirusak begitu ya. Emang bagian mana dan siapa yang salah? Apa yang miss? Yang salah dari sistem pendidikan tidak bisa disalahkan salah satu. Jika sistemnya salah, maka pelaku pendidikannya, misal pendidiknya juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti sistem yang salah tersebut. Jadi harus diperbaiki dari akar-akarnya. Tapi Afi punya guru kesayangan? Saya punya guru kesayangan. Siapa namanya? Pak Fahadaina. Pak Fahadaina di guru apa? Guru SMP Agama. Guru SMP, tapi kita juga punya guru yang lain yang kita ajak bicara, Vi. Ini adalah gurunya Afi di salah satu sekolah di Banyuwangi. Selamat sore Pak Slamet Riyadi. Selamat sore, Assalamualaikum Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet ini adalah wakil kesiswaan ya, Vi? Ya. Pak Slamet, kan Afi akan ketemu Presiden. Afi juga sekarang sudah muncul di mana-mana, sudah jadi populer. Apa yang menjadi perbincangan di sekolah? Alhamdulillah, sekolah bangga dengan Afi karena bisa ketemu Presiden, seumuran dia. Jarang anak yang bisa ketemu Presiden. Sekolah sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan Afi karirnya bisa cemerlang, bisa mendapatkan sekolah yang dia impi-impikan, Pak. Karena selama ini Afi masih belum dapat sekolah yang pas untuk jenjang yang lebih tinggi. Karena udah lulus SMA kan? Betul. Dia akan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Iya. Pak Slamet, Afi ini kayak apa di sekolah? Bandel? Pernah bandel nggak sih? Saya penasaran karena kan dia kayaknya ideal, tidak mencontek dan lain-lain, karakter dan tapi seperti apa? Bukan dikit, Pak. Iya. Sebenarnya Afi ini juga bukannya bandel, Afi ini justru pendiam. Oh. Jadi Afi itu di sekolah malah pendiam. Mungkin dari pendiamnya itu menimbulkan inspirasi yang cemerlang. Jadi Bapak Ibu juga terheran-heran. Pergaulan di anak-anak juga kurang begitu. Kalau anak-anak pas istirahat, langsung lari ke kantin, lalu ke koksis. Nah, Afi justru duduk di depan kelas. Itu mungkin salah satu mencari inspirasinya seperti itu mungkin, Pak. Diam-diam ngapain, Vi? Diam-diam berpikir nulis gitu? Iya, biasanya. Mungkin dia duduk menyendiri sambil mencari inspirasi seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau melihat track nilai-nilainya dan lain-lainnya, Anda melihat Afi ini gimana? Afi ini ya tidak terlalu pinter, juga terlalu bodoh, tapi masuk 10 besar terus. Jadi di kelas 10 itu dia 10 besar, kelas 11. Nah, kelas 12-nya agak merosot mungkin ya karena kesibukannya menulis kemungkinan, seperti itu. Tadi kan Anda bilang Afi ini pendiam, tapi kalau semalam talk show pertama di televisi, kalau Pak Menteri Agama sempat bilang, ini dia kayak sudah puluhan kali melakukan talk show. Di sekolah bawel nggak sih Pak mengenai sesuatu yang misalnya sekolah harusnya begini, harusnya begitu, atau gimana? Ya, di sekolah itu tadi dia mungkin belum ketemu teman bicaranya yang seimbang gitu. Jadi kalau seumuran dia, kalau dijak omong sama Afi mungkin belum nutut mungkin sama teman-teman yang lain. Jadi untuk sharing-sharing sama Bapak Ibu guru juga pernah.
Seperti itu. Belum ketemu lawan gitu, Vi, makanya pendiam di sekolah. Belum ketemu lawan. Di teman sebayanya dia belum ketemu lawan. Oke, gimana menurut Afi? Emang kamu kalau istirahat ngapain? Istirahat sih saya jarang kayak wasting time gitu ya. Oh, wow. Ya, jadi jika apa yang kita lakukan berbeda, maka kita akan menuai hasil yang berbeda. Apa perbedaan yang kamu... Ya, kalau kita melakukan jajan terus-menerus ya kita akan gendut. Kalau kita melakukan belajar, kita akan pintar. Jadi, oke, saya penasaran pengen tahu. Kalau kan nggak mau dipanggil anak, dia protes kalau dipanggil anak karena udah 18 Tolong tahun. dikondisikan ya. Tolong dikondisikan. Nanti saya seperti Mbak Ros ya dikondisikan. Jadi apa yang Afi lakukan? Pola hidup apa yang berbeda dengan anak-anak pada usianya? Bangun jam berapa? Bangun kadang saya juga nggak terlalu disiplin sih. Kadang juga kesiangan. Oke, fix sama lah, oke. Menghibur saya. Terus pola hidup yang lain juga nggak ada yang spesial. Seminggu baca berapa buku? Maksimal 3 buku. Seminggu 3 buku, Ya. itu buku apa aja? Buku yang saya sukai, yang saya benar-benar saya interest di situ, banyak sih. Sekarang lagi baca buku apa? Sekarang kan saya lagi bepergian, jadi nggak bawa buku. Oke, kalau denger musik, lagi denger musik apa? Saya Penasaran musiknya Afi, kan dia suka Taylor Swift, tapi ya, musik seperti apa? saya suka musik pop. Ya, nggak ada bedanya kayak remaja lain. Tadi kalau Afi melihat, kalau kata guru Afi, mungkin Afi belum ketemu lawannya aja nih buat bicara lebih tinggi sesuai dengan jenjang pergaulannya. Emang seperti itu? Ya. Gimana maksudnya? Karena saya tidak menganggap bahwa teman-teman saya secara intelektualitas lebih rendah dari saya, tapi memang saya belum menemukan teman yang benar-benar nyambung selama ini sih. Kamu ranking berapa sih, Vi? Secara akademis saya pernah ada di 5 besar, saya pernah ada di 2 besar, saya juga pernah ada di 20 besar. Wow, Pak Slamet. Pak Slamet, rankingnya ini seperti fluktuatif gitu ya, nggak di atas-atas banget dan juga nggak di bawah-bawah banget. Ya, Kalau betul. Anda melihat, nyangka nggak begitu nulis warisan itu, apa yang Anda pikirkan ketika pertama kali membaca tulisan Afi? Wah, saya nggak nyangka, Pak. Nah, jadi semua guru juga terheran-heran tulisan bisa membooming seperti itu. Jadi sangat inspirasi sekali anak itu. Apa kata-kata yang paling Anda ingat? Yang saya ingat ya dari teman-teman, bahasanya seperti itu, gitu Pak. Bahasanya untuk seumur Afi itu sudah hebat untuk menulisnya seperti itu. Dari guru bahasa itu yang bahasanya di luar usianya menurut Anda seperti itu. Iya, betul. Saya pengen tahu nanti Afi ketemu presiden akan bicara apa lagi karena waktunya besok tentu banyak yang ingin dikatakan seputar pendidikan. Saya juga pengen tahu Afi ini lulusnya mau ngapain nanti kuliahnya. Ya. Nanti jawab dulu ya, Vi ya. Saya jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, 8 tahun juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, juara dunia WorldSkills Competition Jerman, juara dunia ICT Innovative Serve Taiwan, Indonesia Best Private University 2013, 8 tahun juara nasional kontes roket Indonesia, dan berbagai prestasi nasional dan internasional. Pendaftaran Jalan Dago 160 dan Jalan Dipati Ukur 112, Bandung. Unikom, quality is our tradition. Puasa sunnah bisa kapan saja. Supaya tetap segar, saya selalu sahur dengan cabadak botol dan berbuka dengan yang kaleng. Puasa sunnah yuk. Larutan penyegar cabadak yang ada badaknya. Tahun ini mudik ke rumahku ya. Rumahku lah. Mudik ke rumahku ya. Rumahku deh. Pokoknya mudik ke rumah aku. Ya rumah aku. Ya rumah aku dong. Ih, rumah aku. Aku. Mudik ke rumah aku. Mudik ke rumahku ya. Rumahku aja. Hah? Mudik ke rumahku. Itu mudik masa lalu. Sekarang, apapun perjalanannya, Traveloka dulu. Pesen tiket pesawat,
tiket kereta, isi pulsa dan paket internet, semua ada dalam satu aplikasi. Mudik jadi satu dengan aplikasi nomor 1. Mina Aidin wal Faizin ya. Selamat Lebaran. Traveloka dulu, lebaran bareng kemudian. Tahun depan lebarannya di Korea dong. Biosindes bantu menjaga sendi sehat terpelihara. Kita kan dapat manfaatnya dengan Biosindes bersamamu. Marketed by NJA. Jelang berbuka, hati makin diuji. Hingga saat senandung kemenangan tiba, saat buka puasa, buka teh Javana. Nikmatnya berbagi buka bersama teh Javana, teh asli Indonesia. Merecovery hati dan kalbu setelah seharian berpuasa. Ini cara Indonesia berbuka puasa. Buka teh Javana, cita rasa teh Indonesia dari Wings Food. Biosindes bantu menjaga sendi sehat terpelihara. Kita kan dapat manfaatnya dengan Biosindes bersamamu. Marketed by NJA. 33 tahun. Bukan sembarang band. Gayanya tampak selengean, namun mereka membuat musik, berpolitik untuk kebajikan. Tangan hati nurani, mendingan kita kehilangan duniawi. Dan untuk pertama kalinya, mereka ngeband bareng lagi. Flank, 33 tahun, gak ada matinya. Kamis 1 Juni, pukul 7:30 malam. Afi Nihaya Faradisa yang tulisannya menjadi viral, judulnya Warisan, sedang berbincang bersama kami di Kompas Petang. Kamu ini lulus SMA, apa plannya? Saya ingin kuliah, lalu tahun ini saya akan menerbitkan sebuah buku. Oh, sudah mulai, buku soal apa? Buku soal, temanya masih rahasia sih. Temanya masih rahasia? Ya. Oke, kalau laku itu harus dibuka loh tema. Vi, kan kemarin kamu cerita bahwa dapat dari mana ini semua? Kamu tuh kayak old soul, jiwanya seperti Old soul, ya. Ya. Wah, di luar usia kamu. Kamu dapat ini dari buku, berpikir sendiri. Adakah orang yang mempengaruhi kamu juga? Saya dapatnya dari apa yang saya alami dalam hidup ini sepanjang 18 tahun kehidupan saya. Dari Buku situ cuma aja? buku cuma penunjang sih. Apa yang kamu alami? Banyak hidup saya tidak selamanya menyenangkan. Ada pain and suffering yang orang nggak tahu kadang. Titik kelemahan saya itu banyak dan saya banyak menderita di titik kelemahan itu. Karena saya mencari jawabannya, maka mau tidak mau saya dipaksa untuk menjadi bijak. Titik menderita yang paling parah itu boleh cerita? Sampai kamu akhirnya oke. Tidak. Nggak, oke, itu disimpan untuk sendiri aja. Tapi kalau kita bicara soal kamu sekarang udah akan ketemu presiden, kamu sudah menjalani pengalaman yang segini banyak di usia kamu, ada yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman seusia kamu? Ada. Jadi begini Mas, tidak perlu menunggu tua untuk memperbaiki hidup kita. Kan ada tuh anak-anak yang, alah gue masih muda nikmatin hidup dulu. Siapa yang jamin bahwa perbaikan hidup kita akan berlangsung sebentar terus selesai gitu, terus kelar. Enggak kan? Perbaikan hidup itu seumur hidup. Jadi jika kita ingin mati pada puncak kualitas tertinggi di kehidupan kita, maka kita harus memulai perbaikan itu dari sekarang. Wow. Sebentar. Gimana cara kamu menikmati hidup? Kamu ke mall juga kan? Maksudnya kamu main juga kan? Iya, saya ke mall, saya Facebookan, saya Instagraman, saya pacaran. Oh wow. Dulu sih, dulu. Oh dulu. Pak Slamet, Pak, kan orang tentu banyak bertanya, ini adakah yang berbeda dengan cara guru-guru mengajar di sekolahnya Afi atau semua sama, emang ini anaknya aja lebih dari yang lain? Ya kalau cara mengerjakannya sama Mas ya, di sana ada kurikulumnya, ada rencana pembelajarannya, saya kira sama. Memang ya Afi memang punya kelebihan khusus lah, perlu diapresiasi kelebihan itu.
Afi juga sempat bercerita mengenai apa yang membuatnya menulis, yaitu tentang intoleransi, tentang bagaimana dia melihat lingkungan terdekatnya memperlakukan satu dengan yang lainnya. Anda melihatnya gimana, Pak Slamet? Ya, kalau saya melihatnya mungkin anak seumuran Afi, ya mungkin dari sudut pandang dia melihat lingkungan yang kurang berkenan di hatinya, mungkin dia langsung, wah, hobi ini gini. Nah, kebetulan Afi di situ punya hobi menulis, jadi dia langsung dituangkan dalam bentuk tulisan. Kalau mungkin anak yang lain hanya sekedar melihat, alah apa-apa. Gitu. Kalau Afi itu ditangkap sebagai sebuah inspirasi seperti itu, Mas. Oke, Afi dengan siapa berdiskusi biasanya, Afi? Saya sejauh ini saya belum menemukan lawan diskusi yang benar-benar tepat kecuali guru-guru saya di internet. Guru-gurunya di internet itu siapa? Ada beberapa trainer pemberdayaan diri di internet. Kemudian saya juga berdiskusi dengan Pak Fahadaina. Ya. Ceritakan ke penonton, dia adalah? Beliau adalah guru agama yang sangat inspiratif yang pernah saya kenal. Beliau tidak pernah mengajari saya hafalan, tidak pernah menuntut saya untuk memenuhi amalan yang macam-macam. Beliau hanya ingin akhlak kita baik seperti apa yang Rasulullah misi pertama beliau datang ke muka bumi ini. Jadi kamu menemukan guru di internet, kamu japri langsung? Iya, Pak Fahadaina itu guru SMP saya. Kemudian guru di internet baru-baru ini saya dekati lah. Japri langsung gitu? Ya, saya japri, saya belajar banyak dari tulisan-tulisan guru-guru tersebut. Saya juga belajar banyak, bahkan saya juga ada yang beberapa bertemu di dunia nyata. Kamu mau jadi apa nanti? 10 tahun dari sekarang 10 atau 5 tahun dari sekarang atau 5 tahun dari sekarang saya ingin jadi seorang psikolog. Terus saya ingin jadi seorang penulis, saya ingin jadi seorang pebisnis. Dalam tulisan kamu menyuarakan hati, tapi di situ ada satu nada harusnya berubah nih orang-orang, gitu kan, memperlakukan satu dengan yang lainnya. Setelah mendapat pengalaman akan bertemu presiden, apalagi cara yang akan kamu lakukan selain menulis? Memperbaiki diri dulu ya. Jadi saya menjadi teladan terbaik karena action speaks louder than thousand words. Kalau Mahatma Gandhi bilang bahwa be the change you want to see in the world. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat pada dunia. Emang suka baca nih anak, saya tadi mau bilang anak saya ralat, emang suka baca banyak nih Afi. Buku apa yang menurut kamu harus dibaca oleh anak muda? Buku yang menurut saya dibaca oleh banyak muda, kalian tidak harus membaca buku seperti saya. Cukup baca buku yang minimal ada buku yang dibaca di selain pelajaran sekolah untuk menambah wawasan. Kalau di Inggris, kalau di negara-negara lain, kurikulum mewajibkannya membaca buku di luar sekolah, misal buku sastra. Ada yang nggak suka baca loh, Vi? Ya, ada yang nggak suka baca, memang. Tapi scroll timeline itu apa yang juga nggak baca? Kenapa kok kalau scroll timeline suka? Kalau baca buku nggak suka, kenapa? Iya juga ya. Ya, itu kan kalau juga baca. Scroll internet kan baca ya, juga ya. Kan juga baca. Suka baca komik nggak? Kalau komik nggak sih. Oh nggak ya, jadi lebih ke buku-buku yang... Ya, buku-buku yang serius. Buku-buku yang serius seperti apa? Bukunya bukan selain fiksi, Simon Freud. non-fiksi. Non-fiksi itu? Pokoknya non-fiksi, saya tidak membatasi diri untuk baca. Kasih judul, Vi. Kasih, siapa tahu ada yang suka baca dan terinspirasi. Judul-judul buku yang... Judul bukunya, saya menyukai bukunya Pak Gobind Vasudev, Happiness Inside and 99 Wisdom. Okay. Terus bukunya Pak Deddy Susanto, Pemulihan Jiwa, semua. Itu buku-buku psikologi kan? Iya, kalau buku-buku biasa sih, saya juga suka Chicken Soup loh. Chicken Soup? Ya. Di Indonesia ada penulis yang disukai? Di Indonesia, ya itu tadi, itu adalah penulis Indonesia tadi yang saya sampaikan. I feel kok saya jadi terlihat bodoh begini depan Afi? Oke. Film apa yang kamu tonton terakhir? Terakhir saya menonton film Cek Toko Sebelah. Oh, jadi sebenarnya kamu menjalani kehidupan normal pada umumnya aja. Iya. Oke, Pak Slamet, kalau kita lihat Afi ini, apa yang membuat Anda melihat dia
lebih dari teman-temannya. Kalau dari akademik kan ya berarti sama aja. Apa yang dia lakukan sehingga bisa mencapai posisi kalau saya boleh bilang di atas teman-temannya? Ya, kalau saya melihat Afi itu memang punya kelebihan khusus ya, terutama di bidang menulis. Dan dia sangat inspiratif sekali. Kalau seumuran anak dia, jika melihat sesuatu itu mungkin hanya sekedar dilihat, kalau Afi kan bisa diobservasi dan sekaligus dia punya kemampuan untuk menulis. Nah itulah yang kelebihan yang tidak dimiliki teman seumuran Afi. Selain menulis, apakah di sekolah juga termasuk anak yang artikulatif gitu Pak? Kalau misalnya siapa kan guru suka nanya, siapa yang mau bertanya, apakah Afi aktif? Nah kebetulan saya belajar eksak Mas, jadi kalau di pelajaran eksak memang tidak begitu aktif untuk Afi, karena saya mengajar matematika. Kalau mungkin untuk bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris saya akui karena Afi juga pernah masuk di kontes debat di Banyuwangi itu masuk 10 besar kalau nggak salah itu Afi waktu itu. Jadi kalau untuk eksaknya memang ya sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Kalau untuk bahasa Indonesia sama bahasa Inggris terutama memang aktif, super aktif. Saya akui jempol untuk bahasa Inggrisnya. Jadi jago bahasa Inggris. Ya, jago bahasa Inggrisnya. So you can speak English very well. Little I can lah. Gitu, tapi dia tetap humble, itu juara-juara. Sejauh ini tentu banyak orang yang tertarik dengan Afi untuk belajar di tempatnya, misalnya beasiswa. Ya. Ada plan untuk ke luar, misalnya belajar di luar negeri? Saya tidak menutup kemungkinan untuk mengambil studi di luar negeri. Tapi untuk S1 ini sepertinya di Indonesia saja dulu. Biar punya pengalaman seperti apa sih sistem perkuliahan di Indonesia. Kayak gitu. Sempat juga memberikan motivasi untuk universitas di Malang ya? Ya, Pak Rektor Universitas Tribuana Tunggadewi di Malang mengundang saya untuk berbicara di depan Badan Eksekutif Mahasiswa perwakilan dari seluruh Jawa Timur dan para profesor termasuk Ali Masyad Musa dan Akbar Tanjung. Oke, bilang apa waktu itu ke mereka? Saya bilang sejujurnya bahwa secara akademik itu saya tentu lebih rendah daripada Anda semua yang berdiri di sini. Tapi dengan segala keterbatasan saya ingin melakukan sesuatu untuk berkontribusi pada bangsa. Ketemu presiden besok, menyiapkan sesuatu? Tidak menyiapkan sesuatu secara khusus sih. Menyiapkan pertanyaan? Tidak. Kalau dikasih sepeda mau ya? Pak minta sepedanya jangan cuma satu ya Pak gitu. Oke, kan kalau kita bicara soal sistem pendidikan, bicara soal apa yang Afi katakan di tulisan Afi, semuanya kan harus di breakdown kan, karena Indonesia ini luas sekali. Apa yang harus pertama kali dilakukan atau apa yang belum pemerintah lakukan deh? Belum pemerintah lakukan ya? Saya di sini ingin menyampaikan salah satu aspirasi teman saya di pegiat anti hoax, infrastruktur yang kurang merata di Indonesia, pembangunan infrastruktur. Bayangkan ya di luar Jawa itu orang harus struggle untuk minum, hanya untuk jalan waktu hujan, hanya untuk sekolah karena sekolah mereka sangat jauh-jauh. Itu sih yang kita di Jawa hidup enak, tapi yang di Sulawesi, di Papua, di daerah-daerah terluar seperti itu. Pemerataan pembangunan dan infrastruktur. Ya. Terakhir untuk penonton Kompas TV, terutama untuk yang seusia Afi, karena bagaimanapun juga Pancasila itu kan seperti yang Afi katakan dimulai sejak dini dan biasanya kan usia-usia segini usia-usia malas belajar, pengennya dan lain-lain. Apa yang ingin Afi sampaikan supaya ya ada motivasi tersendiri untuk mereka? Motivasi tersendiri untuk mereka. Kan setiap orang harusnya punya motivasi sendiri-sendiri. Ya. Jangan cuma belajar Pancasila untuk mengisi soal PKN, pendidikan kewarganegaraan di ujian saja. Tapi kita belajar Pancasila itu bukan keharusan, tapi kebutuhan. Kebutuhan bahwa kalau kita tidak belajar Pancasila, kalau kita tidak hidup dalam harmoni kan yang rugi kita sendiri. Seperti itu. Padahal kamu sekarang udah nggak ada P4 ya? Ya. Dia nggak ada P4, PMP dan lain-lain
Udah nggak dapet. Afi, terima kasih. Terima kasih. Senang bisa berbicara langsung dengan Afi. Sama-sama. Pak Slamet, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sukses untuk Anda dan sekolah dan juga sukses untuk Afi di masa yang akan datang. Terima kasih.